Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Dharma bagi seseorang yang senang membabarkan Dharma. Ada sifat-sifat yang harus dimilikinya. Apa itu? Di sini disebutkan Dhamma Katika 5 atau 5 sifat dari seseorang yang memberikan khotbah Dharma. Seorang penceramah Dharma, dia tuh menerangkan Dharma selangkah demi selangkah. Tentu saja tidak melompat-lompat ya bagiannya, sehingga mengurangi arti dari Dharma itu sendiri. Yang kedua, ia memberikan alasan-alasan sehingga membuat pendengarnya mengerti akan Dharma yang disampaikan. Yang ketiga, tentu saja ia memiliki sifat cinta kasih dalam hatinya, dengan harapan semoga para pendengar dapat mengerti makna dari khotbah yang disampaikan. Yang keempat ini ya, yang tidak boleh, seorang pengajar Dharma tidak mengajarkan Dharma untuk memperoleh keuntungan sendiri. Tidak boleh ya. Kemudian yang kelima, ia tidak mengajarkan Dharma untuk menyerang orang lain. Dalam arti dia menyampaikan Dharma dengan memuji diri sendiri, tetapi merendahkan orang lain. Ini yang tidak boleh kita kerjakan sebagai penceramah. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, Sang Buddha menunjukkan ciri-ciri dari seorang penceramah. Itu apa? Pembuat khotbah penceramah ini mempersiapkan diri sebaik mungkin, mencari inti sari Dharma yang ingin disampaikan. Tentunya dia harus menganalisa sedalam mungkin. Agar apa? Agar para pendengarnya memperoleh manfaat akan Dharma yang disampaikan. Nah, orang-orang yang berpengalaman tentu mengajarkan Dharma dengan model khotbah. Itu apa? Dia harus mencari tema dulu dia tentukan apa yang mau disampaikan. Lalu penjelasannya bagaimana dalam hal menyampaikan Dharma tersebut. Yang pasti akhirnya dia membuat kesimpulan. Agar akan apa? Akan hal-hal yang disampaikan. Nah, lalu para pekhotbah jangan ini bukan alasan yang memberikan khotbah secara singkat. Wah, karena dia mau pulang buru-buru dia mempersingkat uraian ceramahnya, jangan. Di sini seorang pekhotbah itu memberikan alasan yang membuat para pendengarnya kian mengerti. Maksudnya apa? Memberikan alasan-alasan, perumpamaan sehingga para pendengar pun bisa merenungkan dan melihat Dharma dengan benar. Bapak Ibu Sobat Muda, penjelasan anicca, contoh yang paling nyata, paling sering kita bisa lakukan ya. Misalnya perubahan dari usia anak-anak, remaja, dewasa, tua, akhirnya mengalami kematian. Itu adalah contoh yang paling simpel. Tetapi ingat, kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang ringan. Harus memiliki cinta kasih. Artinya apa? Seorang pengkhotbah itu berharap apa yang dia sampaikan mampu dimengerti oleh umat. Makanya seorang penceramah hendaknya menyampaikan Dharma dengan bahasa yang paling mudah, yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak perlu mengawang-awang. Karena apa? Karena Dharma yang disampaikan adalah untuk diterapkan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Sobat Muda, tidak mengajarkan Dharma dengan tujuan memperoleh keuntungan. Artinya apa? Kita bukan karena ada materi yang berapa rupiahnya, berapa sennya, bukan. Mengajarkan Dharma adalah demi kebahagiaan makhluk lain. Di sini, maka itu Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha, apalagi seorang penceramah, ajarkanlah Dharma yang membawa kebahagiaan bagi orang banyak. Kemudian juga
dalam mengajarkan dhamma tidak untuk menyerang orang lain ya. Apakah faedahnya seorang itu mendengarkan dharma atau disebut dhamma desana? Di sini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari mendengarkan dharma. Yang pertama, orang yang mendengarkan dharma akan mendengarkan hal-hal yang belum pernah didengarnya. Jadi dia belum pernah mendengar, pada saat mendengar dharma, akhirnya dia mendengar khotbah-khotbah dharma. Kemudian yang kedua, bila yang didengarnya belum jelas, nah pada saat itu, saat keduanya dia bisa memperjelas, mengerti dengan jelas apa yang pernah disampaikan. Yang ketiga, seorang yang mendengar dharma itu akan menghilangkan keraguan-raguannya mengenai dharma. Yang keempat, orang yang mendengarkan dharma akan memiliki pengertian benar, sehingga apa yang dia peroleh dengan jelas akhirnya menimbulkan pengertian secara benar. Yang kelima, akhirnya orang yang mendengar dharma akan menjadi tenang dan bahagia. Bapak Ibu Sobat Muda, ketika kita mau membimbing dharma, membabarkan dharma, ajarkanlah dharma ini untuk kebahagiaan orang lain dengan cara-cara kita belajar. Yang pasti ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Orang yang tadi belum mengerti akhirnya mengerti. Orang yang tadi sudah mengerti akhirnya jadi jelas. Itu ya, semoga dharma yang kita sampaikan membawa manfaat buat kita. Maka itu sebagai dharma duta hendaknya memiliki sifat cinta kasih agar apa? Pendengar pun merasa bahagia setelah mendengar dhamma yang disampaikan. Terima kasih, salam sehat, namo buddhaya.